Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hidup seorang anak yatim piatu bernama Awan. Sejak kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah bencana alam, Awan hidup sebatang kara. Tanpa sanak saudara yang merawatnya, ia terpaksa bertahan hidup dengan berjalan kaki menuju hutan untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur, Awan tersesat semakin jauh ke dalam hutan. Dalam kondisi lapar dan kedinginan, ia menemukan sebuah pohon besar yang tampak kokoh untuk berlindung. Namun, di bawah pohon itu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor gajah besar yang tampak terluka pada salah satu kakinya. Meskipun awalnya merasa takut, Awan memberanikan diri untuk mendekati gajah tersebut. Dengan naluri peduli yang dimilikinya, ia mencoba membersihkan luka di kaki gajah menggunakan daun-daun yang ia temukan di sekitar. Aksi kecil itu membuat gajah merasa tenang, dan seolah mengerti bahwa Awan tidak bermaksud menyakitinya. Sejak hari itu, gajah tersebut tidak pernah meninggalkan Awan. Mereka saling menjaga satu sama lain, melindungi diri dari bahaya hutan yang penuh dengan ancaman. Hubungan antara keduanya dimulai dari rasa saling membutuhkan dan perlahan berubah menjadi ikatan yang begitu kuat. Pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan penuh keajaiban antara seorang anak yatim piatu dan seekor gajah yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah pertemuan tak terduga itu, Awan dan gajah yang ia panggil Biru mulai hidup bersama di tengah alam liar. Hutan yang awalnya tampak menakutkan bagi Awan kini berubah menjadi rumah. Biru, dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, menjadi pelindung bagi Awan dari berbagai bahaya yang mengintai di hutan, seperti binatang buas atau badai yang tiba-tiba datang. Biru selalu memastikan Awan mendapatkan makanan. Ia membantu anak itu memetik buah dari pohon tinggi dengan belalainya yang kuat, bahkan menggali tanah untuk menemukan air bersih saat musim kering. Sebaliknya, Awan merawat Biru dengan penuh kasih, membersihkan tubuhnya dari duri-duri atau luka yang didapat saat menjelajahi hutan. Mereka juga belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Awan menemukan cara membuat tempat berlindung dari dedaunan dan ranting, sementara Biru sering menjaga di dekatnya untuk memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Malam-malam di hutan terasa lebih aman dengan kehadiran Biru yang selalu siaga. Kehidupan mereka tidak selalu mudah. Saat musim kemarau tiba, makanan menjadi langka, dan mereka harus berjalan jauh mencari sumber makanan. Ketika hujan deras melanda, banjir membuat mereka harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Meski penuh tantangan, kerjasama antara Awan dan Biru membuat semua kesulitan terasa lebih ringan. Hari-hari yang mereka lewati bersama menjadikan hutan bukan hanya tempat bertahan hidup, tapi juga ruang penuh pelajaran tentang kepercayaan, kesetiaan, dan arti saling menjaga. Di tengah kerasnya alam liar, Awan dan Biru telah membangun hubungan yang tak tergantikan, hidup sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Awan dan Biru tumbuh semakin erat. Mereka tidak lagi hanya menjadi sekadar teman seperjalanan, tetapi saling mengandalkan layaknya keluarga. Awan sering berbicara kepada Biru, meskipun ia tahu gajah itu tidak dapat menjawab dengan kata-kata. Namun, Biru selalu memberikan respon melalui gerakan tubuh atau suara lembut yang seolah mengatakan bahwa ia memahami perasaan Awan. Saat Awan merasa sedih mengenang kedua orang tuanya, Biru kerap mendekatkan tubuh besarnya dan membiarkan Awan bersandar padanya. Dalam keheningan hutan, gajah itu menjadi penghibur yang setia. Ikatan emosional mereka semakin kuat, seakan-akan Biru dapat merasakan setiap emosi yang dirasakan Awan, dari kesedihan hingga kebahagiaan. Sebaliknya, Awan juga selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada Biru. Ia sering mengumpulkan daun dan buah yang disukai oleh gajah itu, bahkan memastikan Biru mendapatkan cukup istirahat setelah perjalanan panjang. Ketika Biru jatuh sakit akibat makan tanaman beracun, Awan merawatnya dengan penuh perhatian, menggunakan daun-daun herbal yang ia pelajari dari pengamatannya di hutan. Ada momen-momen sederhana yang membuat hubungan mereka terasa begitu spesial. Saat pagi hari, Awan sering melihat Biru menggoyangkan ranting pohon untuk menjatuhkan buah-buahan agar Awan bisa memakannya.
Ketika malam tiba, Biru kerap berdiri di sekitar tempat Awan tidur, memastikan bahwa tidak ada ancaman dari hewan buas. Ikatan antara mereka menjadi bukti bahwa kasih sayang dan perlindungan tidak terbatas pada manusia saja. Dalam sunyi dan kerasnya kehidupan di alam liar, Awan dan Biru menemukan kenyamanan dan kekuatan dalam keberadaan satu sama lain, menciptakan hubungan yang melampaui batas-batas spesies. Kisah luar biasa antara Awan dan Biru akhirnya menjadi perhatian publik ketika seorang tim peneliti hutan secara tidak sengaja menemukan mereka. Para peneliti tersebut awalnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang anak kecil yang hidup berdampingan dengan seekor gajah besar di tengah hutan yang terpencil. Ketika cerita ini mulai tersebar, video dan foto-foto interaksi mereka diunggah ke media sosial, memicu rasa penasaran dan kekaguman masyarakat di seluruh dunia. Rekaman-rekaman tersebut menunjukkan bagaimana Awan dan Biru hidup dalam harmoni. Banyak yang terharu melihat Awan memeluk Biru dengan penuh kasih, atau bagaimana Biru dengan hati-hati melindungi Awan dari bahaya di sekitarnya. Kisah ini menggugah hati banyak orang karena menggambarkan kekuatan cinta, kesetiaan, dan hubungan unik antara manusia dan hewan. Media mulai memberitakan kisah mereka sebagai simbol persahabatan sejati. Tagar seperti Awan dan Biru dan persahabatan tanpa batas menjadi trending di berbagai platform media sosial. Orang-orang dari berbagai belahan dunia menyatakan kekaguman mereka terhadap kemampuan Awan untuk bertahan hidup di hutan dan hubungan luar biasanya dengan Biru. Kisah ini juga memunculkan diskusi global tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan melindungi hewan liar seperti gajah. Banyak organisasi lingkungan menggunakan cerita ini untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman terhadap habitat alami gajah dan pentingnya menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Pada akhirnya, kisah Awan dan Biru tidak hanya menginspirasi banyak orang, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan kerja sama dapat muncul dari tempat-tempat yang tidak terduga, bahkan di tengah kerasnya kehidupan di alam liar. Mereka telah mengajarkan dunia bahwa ikatan yang kuat tidak mengenal batas, baik itu batas spesies, bahasa, maupun perbedaan lainnya. Setelah Awan dan Biru tinggal di tempat perlindungan satwa, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tempat itu memiliki banyak ruang bagi Biru untuk bermain bersama gajah-gajah lain, dan Awan juga memiliki teman-teman baru yang seusia dengannya. Namun, Awan tidak pernah melupakan Biru. Setiap pagi sebelum belajar, Awan selalu datang ke kandang Biru untuk menyapa dan memberikan makanan kesukaan sahabatnya itu. Awan belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang pentingnya menjaga hewan-hewan liar dan hutan. Awan juga mulai bercerita kepada teman-temannya tentang kehidupan di hutan bersama Biru. Mereka semua sangat kagum dan sering bertanya bagaimana rasanya hidup di alam liar. Awan dengan senang hati menceritakan semuanya. Sementara itu, Biru juga menjadi lebih sehat dan ceria. Ia bertemu dengan gajah-gajah lain dan bermain bersama mereka di lapangan luas yang disediakan di tempat perlindungan. Meski begitu, Biru tetap selalu mencari Awan setiap pagi dan sore. Jika Awan terlambat datang, Biru akan mengeluarkan suara lembut, seolah-olah memanggilnya. Kisah Awan dan Biru terus menyebar ke seluruh dunia. Banyak anak-anak yang terinspirasi untuk peduli pada alam dan hewan-hewan liar. Bahkan, beberapa sekolah mengundang Awan untuk berbicara tentang pengalamannya. Awan selalu berkata kepada mereka, "Hewan juga punya hati. Mereka bisa menjadi sahabat kita kalau kita memperlakukan mereka dengan kasih sayang." Biru juga sering menjadi perhatian para pengunjung tempat perlindungan. Banyak orang yang datang untuk melihat gajah yang penuh kasih sayang ini. Namun, Biru tidak pernah terlalu dekat dengan orang lain kecuali Awan. Ia tahu bahwa Awan adalah sahabat sejatinya. Suatu hari, para penjaga tempat perlindungan mengajak Awan dan Biru untuk kembali ke hutan tempat mereka dulu tinggal. Mereka ingin memperkenalkan Awan kepada masyarakat sekitar dan menunjukkan pentingnya menjaga alam. Awan merasa senang karena ia bisa kembali ke tempat yang pernah menjadi rumahnya. Ketika tiba di hutan, Awan menunjukkan tempat-tempat yang pernah ia dan Biru tinggali.
Ia bercerita tentang bagaimana ia dan Biru saling melindungi bertahan hidup bersama. Masyarakat setempat yang mendengar cerita itu menjadi lebih peduli untuk melindungi hutan dan hewan-hewan yang ada di sana. Biru juga terlihat bahagia. Ia mengenali hutan tempat ia dulu tinggal bersama Awan. Meski begitu, ia tetap kembali ke tempat perlindungan bersama Awan, karena ia tahu bahwa di sanalah mereka sekarang tinggal dan hidup dengan aman. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi semua orang, terutama anak-anak. Awan dan Biru mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan bisa muncul dari mana saja, bahkan dari perbedaan. Mereka juga mengajarkan bahwa menjaga alam dan hewan adalah tanggung jawab kita semua. Awan dan Biru terus hidup bersama dengan bahagia. Mereka adalah bukti bahwa hubungan antara manusia dan hewan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan setiap malam, Awan selalu berkata kepada Biru, "Terima kasih telah menjadi sahabatku." Biru pun membalasnya dengan suara lembut seolah berkata, "Aku juga berterima kasih padamu, Awan." Setelah tinggal cukup lama di tempat perlindungan satwa, Awan dan Biru menjalani kehidupan yang damai. Awan mulai tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia rajin belajar tentang hewan dan alam, serta sering membantu para penjaga di tempat perlindungan. Sementara itu, Biru menikmati hari-harinya dengan bermain di padang rumput luas bersama kawanan gajah lainnya. Namun, meskipun mereka bahagia di tempat baru itu, Awan dan Biru tetap merindukan petualangan di hutan. Awan sering merenung sambil bercerita kepada Biru, "Aku ingin kembali ke hutan untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Apa kamu juga merindukan hutan, Biru?" Biru akan menjawab dengan suara lembut dan menggoyangkan belalainya, seolah-olah mengatakan bahwa ia siap pergi kemanapun bersama Awan. Suatu hari, seorang penjaga satwa memberitahu Awan bahwa ada hutan lain yang sedang terancam karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Banyak pohon ditebang dan hewan-hewan di sana kehilangan tempat tinggal. Awan merasa sedih mendengar hal itu. Ia pun berbicara kepada para penjaga dan meminta izin untuk membawa Biru ke hutan tersebut agar mereka bisa membantu menjaga dan menyelamatkan hutan itu. "Biru dan aku tahu bagaimana rasanya hidup di hutan. Kami bisa membantu," kata Awan dengan penuh keyakinan. Para penjaga akhirnya setuju. Mereka membantu mempersiapkan perjalanan Awan dan Biru ke hutan yang baru. Perjalanan ke hutan baru. Dalam perjalanan ke hutan baru itu, Awan dan Biru melewati sungai besar, padang rumput luas, dan banyak desa kecil. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak orang yang ingin mendengar kisah persahabatan mereka. Awan selalu menjelaskan betapa pentingnya menjaga hutan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di hutan yang dimaksud. Hutan itu terlihat sedih dan sepi. Banyak pohon besar yang sudah ditebang, dan suara hewan-hewan hampir tidak terdengar. Awan merasa prihatin, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia bertekad untuk membantu hutan itu pulih kembali. Membantu hutan bangkit kembali. Awan dan Biru mulai bekerja keras untuk membantu hutan itu. Awan menanam bibit pohon bersama para penjaga dan penduduk desa sekitar, sementara Biru membantu mengangkut bibit dan air menggunakan belalainya. Setiap hari, mereka bekerja dengan penuh semangat. Ketika hewan-hewan di hutan melihat Biru, mereka mulai merasa aman untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Perlahan, hutan itu kembali hidup. Burung-burung mulai berkicau, monyet-monyet kembali bergelantungan di pohon, dan rumput hijau mulai tumbuh subur. Penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan sangat terinspirasi oleh kerja keras Awan dan Biru. Mereka mulai berjanji untuk tidak menebang pohon sembarangan dan menjaga hutan dengan lebih baik. Anak-anak desa juga belajar dari Awan tentang pentingnya merawat alam. Kehidupan baru yang bahagia. Beberapa bulan kemudian, hutan itu mulai berubah. Pohon-pohon baru tumbuh subur, dan hewan-hewan yang dulu pergi mulai kembali. Hutan yang tadinya sepi kini kembali penuh kehidupan. Awan dan Biru merasa sangat bahagia melihat hasil kerja keras mereka. Penduduk desa mengadakan perayaan kecil untuk berterima kasih kepada Awan dan Biru. Mereka menyebut keduanya sebagai pahlawan hutan. Meskipun Awan merasa bangga, ia selalu berkata, "Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Biru adalah sahabatku, dan kami selalu bekerja sama."
Pelajaran dari Awan dan Biru. Setelah misi mereka selesai, Awan dan Biru kembali ke tempat perlindungan. Namun, kisah mereka terus dikenang oleh desa dan penjaga hutan. Mereka mengajarkan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, bisa membantu menjaga alam. Awan dan Biru tidak hanya menyelamatkan hutan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa persahabatan, kerja keras, dan kepedulian bisa membawa perubahan besar. Kini, mereka hidup bahagia sambil menunggu petualangan baru yang mungkin akan datang di masa depan. Dan seperti biasa, setiap malam sebelum tidur, Awan berkata kepada Biru, "Kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku sangat bersyukur karena kamu selalu ada di sisiku." Biru akan menjawab dengan suara lembut, membuktikan bahwa persahabatan mereka adalah sesuatu yang tidak pernah bisa digantikan. Petualangan baru di hutan yang jauh. Beberapa bulan setelah Awan dan Biru kembali ke tempat perlindungan, kabar baru datang dari penjaga satwa. Mereka mendengar bahwa di sebuah hutan yang sangat jauh, ada seekor anak gajah yang terjebak di rawa dan membutuhkan pertolongan. Para penjaga meminta Awan dan Biru untuk membantu. Biru bisa membantu anak gajah itu karena ia tahu bagaimana rasanya hidup di hutan, kata salah satu penjaga. Awan setuju. Ia tahu Biru pasti ingin menolong. Apalagi mereka juga pernah melalui masa-masa sulit di hutan. "Biru, ini saatnya kita melakukan perjalanan lagi," ujar Awan penuh semangat sambil mengusap kepala Biru. Biru mengangguk dengan antusias, seolah-olah mengerti bahwa mereka memiliki misi penting. Perjalanan menuju hutan itu tidak mudah. Mereka harus melewati jalan berbatu, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai yang deras. Namun, Awan dan Biru tidak menyerah. Awan selalu memberikan semangat kepada Biru, dan Biru menggunakan kekuatannya untuk membantu Awan melewati rintangan. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak binatang. Ada burung-burung yang bernyanyi untuk menyemangati mereka, serta rusa-rusa yang menunjukkan jalan menuju hutan. Semua binatang itu tahu bahwa Awan dan Biru sedang dalam misi untuk menyelamatkan anak gajah yang terjebak. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di hutan yang dimaksud. Awan segera mendengar suara lemah dari kejauhan. Itu adalah suara anak gajah yang menangis. Mereka bergegas mengikuti suara itu dan menemukan anak gajah tersebut terjebak di dalam rawa berlumpur. Anak gajah itu tampak ketakutan dan kelelahan. Awan dengan hati-hati mendekatinya sambil berkata dengan lembut, "Jangan takut, kami di sini untuk menolongmu." Biru segera turun ke lumpur dan menggunakan belalainya untuk mengangkat tubuh anak gajah itu. Meski sulit, Biru tidak menyerah. Dengan bantuan Awan, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan anak gajah itu dari rawa. Anak gajah itu terlihat sangat lega dan berterima kasih. Ia mendekati Biru dan menyentuh belalainya, seolah-olah mengatakan, "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Awan tersenyum melihat kehangatan di antara kedua gajah itu. Setelah menyelamatkan anak gajah, Awan dan Biru menyadari bahwa hutan itu juga dalam bahaya. Banyak pohon yang rusak, dan hewan-hewan tampak kelaparan karena sumber makanan mereka berkurang. Awan pun memutuskan untuk tinggal sementara di hutan itu bersama Biru dan anak gajah yang mereka selamatkan. Mereka bekerja keras bersama para penjaga hutan dan penduduk sekitar. Awan menanam bibit pohon baru, sementara Biru membantu mengangkut kayu dan air. Anak gajah yang mereka selamatkan juga ikut membantu, meskipun tubuhnya masih kecil. Dalam waktu singkat, hutan itu mulai berubah. Pohon-pohon baru tumbuh, sungai kembali jernih, dan hewan-hewan mulai terlihat lebih sehat. Setelah beberapa bulan, anak gajah itu tumbuh lebih besar dan menjadi semakin kuat. Ia tidak lagi terlihat takut, karena ia tahu bahwa ia memiliki keluarga baru, Awan dan Biru. Anak gajah itu diberi nama Rimba oleh Awan karena ia ditemukan di tengah hutan yang dalam. Rimba selalu mengikuti Biru kemanapun ia pergi. Ia belajar banyak dari Biru tentang cara hidup di hutan. Awan pun merasa sangat senang karena kini mereka menjadi keluarga kecil yang bahagia. Setelah memastikan hutan itu kembali pulih, Awan, Biru, dan Rimba kembali ke tempat perlindungan satwa. Di sana, mereka disambut dengan hangat oleh para penjaga dan teman-teman Awan. Semua orang kagum dengan kerja keras mereka yang telah menyelamatkan anak gajah dan membantu hutan yang jauh.
Kini, Rimba tinggal bersama Biru di tempat perlindungan. Mereka bermain dan belajar bersama setiap hari. Awan tetap merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Kisah Awan, Biru, dan Rimba mengajarkan kepada banyak orang bahwa setiap makhluk, baik besar maupun kecil, layak untuk diselamatkan dan dilindungi. Mereka juga membuktikan bahwa kerja keras dan persahabatan bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setiap malam, Awan mengucapkan terima kasih kepada Biru dan Rimba karena telah menjadi bagian dari hidupnya. Kita adalah keluarga, kata Awan sambil memeluk Biru dan Rimba. Mereka bertiga tidur bersama di bawah bintang-bintang, merasa bahagia karena telah melalui begitu banyak petualangan bersama. Petualangan mereka belum selesai karena Awan, Biru, dan Rimba tahu bahwa selalu ada hutan lain yang membutuhkan bantuan mereka. Dan mereka siap menghadapi petualangan baru kapanpun itu datang.